Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Sonihah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih membahas tentang puasa Ramadan. Kemarin kita membahas tentang pengertian dan bagaimana cara menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang memperbolehkan seorang muslim atau mukallaf tidak berpuasa. Yang kedua ialah cara menggantinya. Cara mengganti, kan ada orang-orang yang boleh nggak puasa. Nah, itu cara mengganti puasa Ramadannya bagaimana? Kemudian amalan-amalan sunnah yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Kemudian hikmah dari puasa Ramadan. Kemarin kita ulangi lagi pelajaran kemarin ya anak-anak. Apa pengertian dari puasa Ramadan? Kalau menurut bahasa, Ramadan artinya membakar. Kalau puasa menurut bahasa yakni menahan. Kalau menurut istilah ialah puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan. Oke. Kemudian apa beberapa cara yang menentukan awal dan akhir bulan Ramadan bagaimana? Yang pertama yakni ru'yatul hilal atau melihat bulan. Kemudian yang kedua yakni istikmal. Jadi menyempurnakan bulan Sya'ban maupun Ramadan. Kemudian yang ketiga yakni hisab atau perhitungan. Oke, pintar. Sekarang kita akan bahas hal-hal atau orang muslim yang boleh tidak berpuasa Ramadan. Kenapa sih kok ada membahas itu? Karena hukumnya puasa Ramadan adalah wajib atau fardu ain bagi setiap orang Islam yang mukallaf, yakni yang balik dan sudah berakal sehat atau balik dan berakal sehat. Oke. Bukan mu'alaf loh ya. Kalau mu'alaf itu baru masuk Islam. Kalau mukallaf itu orang Islam yang balik dan berakal sehat. Oke. Siapakah saja yang boleh tidak berpuasa? Yang pertama adalah orang yang sedang sakit. Kenapa orang yang sedang sakit? Orang tersebut nggak semua aku pusing nggak apa-apa nggak puasa, nggak boleh. Tapi orang yang sakit itu kalau tidak mampu berpuasa atau mampu tapi dikhawatirkan akan bertambah parah penyakitnya, maka itu boleh tidak berpuasa Ramadan. Yang kedua ialah orang yang dalam perjalanan jauh. Maksudnya itu perjalanan jauh itu perjalanan jauh yang ditempuh seperti orang diperbolehkan mengqashar sholat. Nah, jadi tidak untuk maksiat lebih dari 80 kilo. Nah, itu boleh kita tidak berpuasa. Yang ketiga ialah orang tua yang sudah sangat lemah dan tidak mampu berpuasa. Jadi ada orang yang sudah tua sekali. Nah, dia itu sudah lemah dan tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh tidak melakukan puasa Ramadan. Kemudian ialah wanita yang hamil dan menyusui. Kenapa? Takutnya dia khawatir terhadap anaknya maupun dirinya sendiri, maka dia boleh tidak berpuasa. Yang terakhir adalah wanita yang haid dan nifas. Yang haid itu wanita yang sudah balik, biasanya kan ditandai dengan haid, keluarnya darah, itu namanya orang yang haid atau udzur. Kemudian nifas itu orang yang biasanya selesai melahirkan, itu namanya wanita yang nifas. Oke. Kemudian ini kan ada beberapa orang yang boleh tidak berpuasa. Nah, bagaimanakah cara menggantinya? Karena kan puasa Ramadan hukumnya wajib, maka kita harus menggantinya. Begitupun juga sholat fardu. Kalau meninggalkannya juga harus mengqadha sholat fardu. Gak boleh hanya ditinggalkan saja. Itu bagi orang yang sudah balik dan mukallaf. Oke. Bagaimanakah cara mengganti puasa Ramadan? Cara mengganti puasa Ramadan yang pertama yakni mengqadha saja. Bagi siapa? Bagi orang yang sakit. Kemudian orang yang dalam perjalanan atau orang yang berpergian tadi, musafir. Kemudian yang ketiga ialah wanita yang hamil, yang sedang hamil, khawatir berbahaya bagi dirinya. Kemudian wanita yang sedang menyusui, khawatir berbahaya bagi dirinya. Kemudian wanita yang hamil dan menyusui tidak puasa takut membahayakan anaknya, itu wajib mengqadha dan fidyah. Kemudian ini yang nomor 5 ialah wanita yang haid dan nifas, itu wajib mengqadha puasa Ramadan. Ini Bu Eva ketinggalan ya nulisnya. Kemudian yang kedua ya ini tidak wajib mengqadha tapi wajib membayar fidyah. Siapa saja?
Membayar fidyah itu apa? Membayar denda. Denda bagi siapa? Yaitu memberi makan orang miskin kurang lebih 3/4 liter beras setiap hari. Nah, yang pertama yakni orang yang sakit tidak harapan untuk sembuh. Jadi ada orang sakit dan nggak ada harapan sama sekali untuk sembuh. Kemudian yang kedua ialah orang yang sudah tua yang tidak mampu lagi berpuasa. Nah, siapa yang mau kodok puasa? Kan nggak ada, makanya dibayar dengan fidyah. Oke, yang ketiga yakni wajib mengkodok dan membayar fidyah, tapi dia juga berdosa. Siapa? Orang yang sengaja membatalkan puasa atau sengaja meninggalkan puasa tanpa ada halangan atau tanpa ada udzur. Aduh, aku lupa, aku tak batal puasa. Nah, itu harus mengganti dengan membayar fidyah dan mengganti puasa. Jadi bayarnya 2, bukan 1 tapi 2. Mengkodok juga sama membayar denda. Oke, dosa pula. Nah, maka dari itu kalau sudah mukallaf atau sudah balik, kita nggak boleh meninggalkan puasa Ramadan kecuali ada halangan atau udzur syar'i. Begitu ya anak-anak. Oke. Sekarang kita membahas tentang amalan sunnah pada bulan Ramadan atau amalan-amalan atau perbuatan yang sunnah dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, kemarin sunnah apa artinya? Yakni apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa atau tidak apa-apa. Nah, karena pada bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan, maka lebih baik amalan ini dikerjakan. Karena amalan pada bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Contoh, kalau baca Al-Quran biasanya mendapatkan 1 pahala, 1 huruf itu 1 pahala. Bayangkan membaca surat Al-Fatihah itu sudah beberapa huruf ya kan, dikalikan 10 pula lah pahalanya, maka bertambah banyak apabila dibaca pada bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu termasuk bulan yang berkah. Oke, kita akan bahas tentang amalan-amalan sunnah pada bulan Ramadan. Yang pertama, memperbanyak ibadah dan berdoa. Tidur pada bulan Ramadan itu sudah dianggap sebagai ibadah. Kenapa? Karena jika lebih baik orang itu tidur apabila dia melakukan maksiat. Oleh karena itu diperbolehkan atau orang tidur pada orang tidurnya orang puasa itu adalah mendapatkan pahala. Oke, kemudian memperbanyak berdoa karena pada bulan Ramadan itu adalah bulan penuh berkah. Yang kedua, bersedekah. Kita pada bulan Ramadan disunahkan untuk bersedekah karena pada bulan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah sholat tarawih dan witir. Nah, ini tuh adalah termasuk amalan sunnah pada bulan Ramadan. Kemudian membaca Al-Quran. Oke, membaca Al-Quran itu juga amalan yang sunnah pada bulan Ramadan. Tapi paling tidak kita diusahakan untuk menghatamkan Al-Quran sekali, atau kalau bisa 2 kali, kalau bisa lebih dari 5 kali. Oke, kemudian menjaga kesucian bulan Ramadan. Jadi kita tidak melakukan hal-hal buruk atau tidak melecehkan bulan Ramadan. Oke, yang terakhir adalah memperbanyak iktikaf di masjid, berdiam diri, nggak meneng aja di masjid, tapi kita wiridan, berdoa, kemudian sholat dan sebagainya. Namanya itu adalah iktikaf di masjid. Oke, selanjutnya apa sih hikmah puasa? Yang pertama adalah membentuk manusia yang bertakwa. Jadi kita dibentuk oleh Allah, kita disuruh berpuasa agar kita itu bertakwa kepada Allah. Kemudian memberikan kayak pendidikan bahwasanya Allah itu, kita yakin bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita disyariatkan untuk berpuasa. Kemudian menjadi benteng dari tipu daya setan. Orang yang berpuasa, tahu nggak, ada yang bilang kalau puasa Ramadan atau pada bulan Ramadan itu setan itu dikerangkeng lah. Selain itu juga menahan nafsu kita, karena yang membuat nafsu itu yang membuat atau yang membakar dari setan itu mau. Jadi dia itu kayak, oh kamu punya hawa nafsu, tapi kan kalau puasa kan hawa nafsunya ditahan, jadi setan itu mau bujuk itu nggak bisa. Kemudian membina sikap disiplin dan jujur. Maksudnya disiplin itu bangun sahur, buka puasanya ya sudah maghrib, itu kita harus berpuasa.
Kemudian jujur, jadi kita itu aku tak mau kelar. Nah, itu kan salah satu bukannya hal yang jujur. Kita kan disuruh jujur, maka kita berpuasa harus bukanya pada maghrib atau terbenamnya matahari. Oke. Ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kita sudah diperbolehkan atau kita bisa bertemu dengan Ramadan, bisa mendapatkan pahala yang lebih-lebih. Kemudian disediakan surga bagi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa sudah disediakan surga oleh Allah, loh kan? Kurang baik apa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendidik rasa belas kasihan terhadap sesama. Jadi kita bisa merasakan bagaimana orang yang nggak makan, dia nggak makan berhari-hari. Nah, kita bisa merasakan bahwasanya perasaan atau rasa orang yang nggak makan itu bagaimana. Oke. Kemudian selain itu, puasa juga memelihara kesehatan dan dapat mengendalikan hawa nafsu, seperti itu. Selanjutnya kita membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Nah, pada bulan Ramadan itu ada hari di mana Al-Quran itu diturunkan. Pada tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan. Biasanya namanya adalah Nuzulul Quran. Oke, yang kedua, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Pada bulan Ramadan, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghulqat abwabun nari wa sudifat syayatin." Maka pada bulan Ramadan pintu-pintu langit itu dibuka, sedangkan pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Nah, kita kan seperti tadi yang Bu Eva ceritakan bahwasanya pada bulan Ramadan itu setan-setan itu dikerangkeng oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sabda Nabi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga ialah pada bulan Ramadan ialah bulan pengampunan dosa. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan iman atau ikhlas dan mengharap pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Oke, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berpuasa Ramadan untuk menghilangkan dosa-dosa yang telah lalu. Yang keempat adalah amal soleh dilipat gandakan. Jadi pada bulan Ramadan seluruh amal soleh bisa dilipat gandakan sampai menjadi 70 kali. Kemudian Bu Eva kan tadi bilangnya 10 kali. Nah, ini bahkan sampai 70 kali. Ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pada bulan Ramadan juga terdapat malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar ialah malam yang memiliki banyak barokah, banyak kemuliaan yang berada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, ada juga yang menceritakan bahwasanya pada bulan-bulan ganjil. Nah, itu tuh bulan malam Lailatul Qadar itu seperti malam tersebut lebih dari malam 1000 bulan. Oke. Kemudian disyariatkannya iktikaf di bulan Ramadan. Jadi pada malam-malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu kita disunahkan atau disuruh untuk banyak-banyak beriktikaf di dalam masjid, karena pada bulan itu ada malam Lailatul Qadar. Pada 10 hari terakhir itu ada malam Lailatul Qadar, sehingga kalau kalian mendapatkan malam Lailatul Qadar pahalanya adalah lebih dari 1000 bulan. Oke, kemudian bulan Ramadan adalah salah satu sebab masuk surga. Kemudian bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, penuh rahmat dan mustajabnya doa-doa. Jadi pada bulan itu banyak doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan adalah bulan ibadah amal kebaikan. Orang muslim berlomba-lomba dalam kebaikan pada bulan Ramadan, karena pada bulan ini kita diberikan bonus, yakni pahalanya dilipat gandakan.
Syukron katsiran, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.